Assalamualaikum. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas administrasi infrastruktur jaringan yang disusun oleh Novi Fitriani, Siti Tasya Kurotul, Siti Waisah, Sulhi Aziz Muzaki, dan Syarofal Ihsan. Materi ini akan dijelaskan satu persatu oleh teman kami. Yang pertama, pengertian routing dan router. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Berdasarkan pengiriman paket data routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Jenis konfigurasi routing. Yang pertama, minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Yang kedua, static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Yang ketiga, dynamic routing biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan resource komputer. Router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Router memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama, router aplikasi merupakan perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat kita install pada komputer sehingga sistem operasi tersebut bisa berfungsi sebagai router. Beberapa contoh router aplikasi diantaranya WinRoute, WinGate, dan lain-lain. Yang kedua, router hardware merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang mempunyai fungsi sebagai router sehingga perangkat keras tersebut dapat membagi IP address. Yang ketiga, router PC merupakan sistem operasi yang diinstal pada komputer sehingga komputer tersebut mempunyai kemampuan untuk membagi jaringan. Jika ditinjau secara umum, jenis router ada dua macam, diantaranya yang pertama, router statik merupakan router yang mempunyai tabel routing statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator. Yang kedua, router dinamik merupakan router yang memiliki tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router yang lain. Kemudian, cara kerja router. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing atau routing table. Tabel routing juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Gambar ini merupakan ilustrasi mengenai cara kerja router. Pada gambar di atas terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1, router mempunyai alamat network kelas C, yaitu 192.168.1.0. Dan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address masih menggunakan kelas C, yaitu 192.155.2.0.
Pada tabel routing diatur agar komputer-komputer A, B, C bisa berkomunikasi dengan komputer D, E, F yang berada pada jaringan yang berbeda lewat interface router port 1 dan port 2. Nantinya disebut dengan istilah gateway. Maka komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer lain. Macam-macam routing protokol. Routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Masing-masing routing protokol yang telah dibahas di atas. 1. RIP, Routing Information Protocol. RIP merupakan routing protokol jenis distance vector. Pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari komputer ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut dengan hop count, sedangkan jarak antar router disebut dengan hop. RIP terdiri dari versi 1 dan 2. Kelebihan: 1. Mendukung VLMS dan CIDR. 2. Mudah dalam konfigurasi. 3. Tidak kompleks. 4. Mampu menonaktifkan auto summary route. 5. Mendukung mekanisme autentikasi. Kekurangan: 1. Tidak mendukung VLSM dan CIDR. 2. Memiliki batas maksimal 15 hop. 3. Tidak bisa menerima update informasi dari RIP versi 1. 4. Proses konvergensi yang lambat. 5. Melakukan update informasi terus menerus sehingga dapat membuat traffic menjadi pada. EIGRP. EIGRP merupakan Cisco proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Meskipun termasuk dalam distance vector routing protocol, namun EIGRP tidak menggunakan hop count untuk melakukan pemilihan jalur routing. Untuk keperluan routing EIGRP mengelola 3 buah tabel, yaitu routing table berisi kumpulan entry routing yang digunakan oleh router, network table berisi informasi router yang terkoneksi secara langsung directly connected. Topologi table berisi keseluruhan jalur routing yang terdapat dalam topologi jaringan. EIGRP ini cocok digunakan untuk jaringan berskala kecil sehingga menengah. Kelebihannya: 1. Mendukung VLSM dan CIDR. 2. Memiliki hop count maksimal 224. Yang ketiga, proses konvergensi yang cepat. Keempat, memiliki jangkauan network yang lebih luas dari RIP. Kelima, mampu menonaktifkan auto summary route. Kekurangannya: 1. Merupakan Cisco proprietary sehingga hanya dapat digunakan pada router Cisco. Yang kedua, melakukan update informasi terus-menerus. Yang ketiga, menggunakan lebih banyak resource router. Yang ketiga, OSPF. OSPF merupakan link state routing protokol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. Kelebihan: digunakan pada jaringan berskala besar. Yang kedua, mendukung VLSM dan CIDR. Yang ketiga, tidak memiliki batasan pada hop count. Yang keempat, merupakan open standar protokol sehingga bisa digunakan pada vendor yang berbeda. Yang kelima, proses conference yang cepat. Yang keenam, mendukung mekanisme autentikasi. Yang ketujuh, hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangan: mengkonsumsi banyak resource.
Yang kedua, membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikannya dalam jaringan. Yang keempat yaitu ISIS, Intermediate System. ISIS merupakan Link State Routing Protocol yang termasuk dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol. ISIS menggunakan algoritma Dijkstra seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Pada ISIS juga terdapat konsep area seperti OSPF, namun area pada ISIS berbeda dengan area pada OSPF. Kelebihannya yaitu memiliki keamanan yang lebih terhadap informasi routing update. Yang kedua, mendukung VLSM dan CIDR. Kemudian proses convergence yang tepat. Scalable hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangannya yaitu konfigurasi lebih rumit. Yang kelima, BGP atau Border Gateway Protocol. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai Exterior Gateway Protocol. Kelebihannya yaitu yang pertama, lebih powerful dari routing protokol yang lain karena BGP berfungsi sebagai Exterior Gateway Protocol. Yang kedua, mendukung VLSM dan CIDR. Kekurangannya, konfigurasi yang lebih kompleks. Default route. Default route adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tetapi tidak dapat di routing table router yang disinggahi. Default route digunakan untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan satu persatu. Kelebihan, konfigurasi yang cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah maka semua route akan dapat dilewati. Kekurangannya, terdapat routing yang tidak diperlukan karena default route kemungkinan semua router akan menerima routing yang tidak diperlukan. Hal ini dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat router menjadi lebih lemot atau lelet. Multiple gateway. Saat ini diasumsikan bahwa gateway default host lebar adalah gateway yang ditentukan pada jaringan logis over NIC. Fitur ini akan memungkinkan pengguna untuk menentukan gateway per jaringan logis. Kebutuhan untuk gateway per jaringan telah muncul dari kebutuhan untuk mendukung jaringan host lain, bukan jaringan VN. Di samping yang manajemen, beberapa kode gateway akan dipanggil setiap kali antar muka DHCP naik atau turun, dan akan membuat dan menghapus aturan yang diperlukan setiap kali dipanggil. Untuk antar muka yang dikonfigurasi secara statis, itu akan dipanggil sekali selama HTTP network dan sekali selama dari network. Ini berjalan akan menempatkan script init yang pada gilirannya akan dipanggil selama echo dan breakdown. Paket forwarding. Paket forwarding adalah penyiaran paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer. Fungsi paket forwarding membuka akses terhadap perangkat dan pada jaringan lokal untuk bisa diakses dari internet. Dalam prakteknya, paket data tidak diteruskan kemana-mana pada jaringan, namun hanya untuk perangkat dalam domain broadcast, membuat siaran menjadi relatif kurang umum daripada penyiaran pada tapi mungkin utilitas dan signifikansi teoritis yang lebih besar. Multicasting, di mana sebuah paket diseleksi secara selektif dan salinan dikirim ke masing-masing kumpulan penerima. Mikrotik brigading, pengertian dan konfigurasi dasar. Pengertian yang pertama, pengertian brigading. Brigading adalah suatu teknik untuk menggabungkan beberapa interface router menjadi satu segmen jaringan. Yang kedua, konfigurasi brigading. Setelah semuanya terhubung seperti gambar di atas, kita akan membuat interface bridge pada router mikrotik 1. Untuk langkah konfigurasinya,
adalah sebagai berikut. Jika melalui perintah teks CLI, perintahnya adalah pertama, interface bridge add name sama dengan jembatan 1. Setelah itu kita cek menggunakan perintah interface bridge print. Setelah interface bridge-nya selesai dibuat, sekarang kita masukkan interface header 1 dan header 2 ke dalam interface bridge jembatan 1. Perintah teks CLI-nya adalah interface bridge for add interface sama dengan header 1 bridge sama dengan jembatan 1. Interface bridge for add interface sama dengan header 2 bridge sama dengan jembatan 1. Setelah itu kita cek menggunakan perintah text interface bridge ke port print. Jika melalui Winbox atau GUI, klik menu bridge kemudian submenu bridge kemudian ditambah atau add, lalu buat konfigurasi seperti perintah teks di atas atau bisa lihat gambar di bawah ini. Untuk memasukkan interface header 1 dan header 2 ke dalam interface bridge melalui Winbox, lalu klik menu bridge, kemudian submenu port, kemudian add atau ditambahkan interface-nya. Setelah itu, kita membuat konfigurasi interface bridge pada router MikroTik 1, sedangkan kita lakukan konfigurasi yang sama pada router MikroTik 2. Sekarang kita tambahkan IP address untuk port Ethernet router 1 dan 2. Setelah itu pada PC client router 1 dan 2. PLSM atau variable length subnet mask. PLSM atau variable length subnet mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Ada dua teknik perhitungan subnetting. FLSM, fixed length subnet mask. Satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. PLSM, variable length subnet mask. Kebalikannya, sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet yang berbeda panjang subnet masknya antara subnet satu dengan yang lain. Atau keuntungan menggunakan PLSM. Jaringan LAN Enterprise A dengan kelas A address 10.0.0.0/8 punya beberapa site A, site B, site C, dan seterusnya. Dari global IP space 10.0.0/8 tadi di subnet menjadi beberapa site menggunakan FLSM biasanya. Tapi tiap site mereka pasti akan membuat subnet untuk network mereka. Nah, subnet tiap site didesain dengan PLSM. Cara menghitung PLSM. 1. Subnet dihitung dari kebutuhan host terbesar. 2. Jika PLSM masalah selesai, semua network dikasih sama panjang. 3. Tapi di PLSM subnet tidak akan dihitung lagi. 4. Networknya mengikuti dari subnet yang sudah dihitung sebelumnya. Notasi CIDR. CIDR, Classes Interdomain Routing, merupakan suatu cara yang memungkinkan kita untuk mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Bagaimana cara menentukan notasi CIDR suatu IP address? Kita lihat subnet mask-nya terlebih dahulu. Misal sebuah IP address 192.168.7.10 memiliki subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita ubah subnet mask menjadi bentuk binary. Sesudah, bisakah mengubah desimal ke binary? Jika belum, kamu bisa menggunakan software IP kalkulator untuk mempermudah kamu dalam mengkonversi bilangan desimal ke biner dan sebaliknya. Selanjutnya ke pembahasan, kita ubah subnet mask menjadi bentuk binary 255.255.255.192 sama dengan
Setelah itu, kita tinggal menghitung beberapa jumlah bit yang bernilai 1. Kemudian, karena jumlah bit 1 ada 26, maka tanda prefiksnya adalah /26, sehingga penulisan subnet max-nya menjadi 192.168.7.10/26. Pengertian tabel routing dan fungsinya. Tabel routing atau tabel routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung maupun network yang terhubung tidak langsung. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Fitur-fitur entry tabel routing: directory connected network, yang kedua static routers, yang ketiga dynamic routers, yang keempat default routers. Informasi yang ada di tabel routing: yang pertama CST address, yang kedua ref SRC, yang ketiga gateway, yang keempat distance. Kemudian protokol routing link state. Protokol routing distance vector seperti rambu-rambu jalan karena router harus membuat keputusan jalur yang paling diinginkan berdasarkan sebuah jarak atau metrik ke sebuah jaringan. Protokol routing link state dikenal juga sebagai protokol shortest path first dan dibangun atas algoritma shortest path first Edgar Discuss. Protokol routing link starter IP adalah yang pertama open shortest path first atau OSPF, yang kedua intermediate system to intermediate system atau ISIS. Protokol routing distance vector. RIP merupakan sebuah protokol routing distance vector yang digunakan dalam ribuan jaringan di seluruh dunia. Faktanya bahwa RIP merupakan protokol routing standar dan mudah untuk diimplementasikan, membuatnya menarik bagi beberapa administrator jaringan. Pengertian classful dan classless dalam subnetting. Classful secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP, pengalamatan IP classful dapat diartikan menjadi pengalamatan IP berdasarkan kelas. Pengalamatan dengan metode ini ada pada pengalamatan 3F4 yang dibagi menjadi di kelas A, B, C, dan E. Mengalokasikan host pada jaringan dengan menggunakan sebuah subnet mask yang sama, biasanya menggunakan jaringan dengan menggunakan sebuah subnet mask yang sama, biasanya menggunakan protokol RIP F1 dan IRGP, di mana protokol ini tidak mempunyai field untuk menyimpan informasi subnet sehingga informasi-informasi subnet tidak dikirimkan. Classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas dengan cara menggunakan classless interdomain routing (CIDR) atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Format pengalamatan adalah dengan memberikan slash di belakang alamat IP, kemudian diikuti dengan variabel panjang prefix. Mengalokasikan host atau IP yang dapat menggunakan subnet mask yang berbeda yang didukung oleh routing protokol RIP F2 OSPF dan EIGRP yang dapat memberikan informasi subnet sehingga dapat menghemat jumlah alamat host atau IP. Metrik pada router. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Semakin nilai metrik, maka
akan memiliki jalur terbaik. Dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol adalah hop-count. Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai 1 hop. Bandwidth menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Administrative distance. Administrative distance adalah kriteria pertama yang digunakan oleh router untuk menentukan routing protokol yang harus dijalankan. Jika terdapat dua routing protokol yang menyediakan jalur untuk tujuan yang sama. AD adalah sebuah ukuran trustworthiness dari source of routing information. AD hanya mempunyai local significance dan tidak melakukan advances dalam routing update. Nilai AD yang lebih kecil lebih dipercaya atau reliable. Contoh, jika sebuah router menerima informasi tentang jalur menuju jaringan tertentu dari open source test path first atau OSPF, default administrative distance, dan interior gateway routing protocol atau IGRP. Router akan memilih IGRP karena IGRP lebih dipercaya atau reliable karena memiliki AD yang lebih kecil dibandingkan OSPF. Jika source address untuk IGRP hilang atau tidak dikenal, maka router akan memilih atau menjalankan routing OSPF sampai IGRP aktif kembali. Load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal. Memaksimalkan throughput, memperkecil untuk tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer, link jaringan CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.